Renungan Pagi GKJ Gondokusuman Selasa 22 Maret 2022. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Selasa. Biasanya hari Selasa Bapak Pendeta Siswati mengirimkan renungan pagi, namun sampai saat ini belum dikirimkan. Mari kita terus berdoa supaya Bapak Pendeta Siswati dalam kondisi sehat dan minggu-minggu mendatang bisa mengirimkan renungan pagi kembali. Mari kita berdoa mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk pagi hari yang baru ini. Terima kasih atas berkat Tuhan kepada kami sepanjang waktu. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, mohon Tuhan memberkati kami, sehingga kami bisa mendengarkan, memperhatikan dan mengerti kehendak Tuhan. Dan tak lupa kami memohon berkat untuk Bapak Pendeta Siswati, mohon Tuhan berkati dalam segala kondisi yang ada saat ini, tetap baik, tetap sehat dalam karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu bacaan harian hari ini adalah Yehezkiel 17 ayat 1 sampai 10. Namun saya akan membacakan ayat 11 sampai ayat 17. Karena ayat 1 sampai 10 itu berupa perumpamaan dan maknanya itu tertulis dalam ayat 11 dan seterusnya. Maka saya akan membacakan ayat 11 sampai 17. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, katakanlah kepada kaum pemberontak, tidakkah kamu mengetahui apa artinya ini? Katakan, lihat, Raja Babel datang ke Yerusalem dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya dan membawa mereka ke Babel baginya. Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengadakan perjanjian dengan dia sambil menyuruh dia bersumpah. Ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri itu supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi, supaya memegang teguh perjanjian itu dan dengan demikian tetap ada. Tetapi orang itu memberontak kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput? Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, ia pasti mati di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja, karena ia memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu daripadanya, dan mengingkari perjanjian raja itu dengan dia. Dan Firaun tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang, pada waktu tembok pengepungan ditimbun dan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang bersedia mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, fokus dalam perkataan Tuhan melalui Nabi Yehezkiel ini adalah Zedekia, raja yang diangkat, raja boneka tepatnya, yang diangkat oleh Raja Babel yang telah menguasai tanah Yehuda. Namun tadi kita membaca bahwa Raja Zedekia itu yang sudah diangkat oleh sang raja besar dari Babel justru berkhianat, tidak menepati perjanjiannya. Padahal ketika dia diangkat oleh Raja Babel, dia sudah disumpah, dia sudah berjanji untuk setia kepada Raja Babel. Terlepas dari bahwa dia mungkin merasa diri sebagai orang yang dijajah atau dia merasa diri berhak untuk memperjuangkan kemerdekaan, tetapi apa yang mau ditunjukkan oleh Tuhan adalah ketika seseorang sudah berjanji, sudah bersumpah, maka seharusnya ya janji sumpah itu yang ditepati. Maka hati-hatilah untuk berjanji, maka hati-hatilah untuk bersumpah. Karena mungkin orang kan bertanya, lah kalau sumpahnya adalah sumpah kepada sesuatu yang jahat, apa yang harus ditepati? Apa ya tetap harus ditepati kalau janji itu sesuatu yang tidak baik? Ya jangan berjanji sejak awal, ya jangan bersumpah sejak awal. Hati-hatilah betul dengan perkataan kita, hati-hatilah betul dengan apa yang keluar dari mulut kita. Karena ya, katakanlah ya.
Apa yang sudah kita ucapkan, mari kita sungguh-sungguh dengan ucapan itu. Apa yang sudah kita janjikan, mari kita lakukan, kita perbuat. Sehingga dengan demikian kita bisa dipercaya. Dengan demikian kita terbukti bertanggung jawab terhadap hidup kita, terhadap perkataan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan. Terima kasih atas kesempatan kami belajar untuk berhati-hati dengan perkataan kami, untuk menepati janji kami. Tolong kami untuk hati-hati supaya tidak asal berjanji atau bersumpah, tetapi apa yang keluar dari mulut kami sungguh itu adalah yang kami maksudkan. Mohon berkati kami Tuhan, mohon sertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.